Majalengka ini pernah melahirkan beberapa penyair ya. Salah satunya Aib Rosidi. Dia lahir di Jatiwangi. Bertanda tanya di situ apa sih Minggu di Cirema itu, mungkin itu ulasannya tadi. Oke, kita langsung aja ke temanya Kang Abreng mungkin yaitu dari Ciremai membicarakan dunia hari ini. Iya. Yang akan disampaikan oleh Kang Randy Randy. Satria ya. Beliau salah satu penyair Indonesia ya. Ya, siap. Kang Randy, Monggo. langsung silakan. Hujan tipis-tipis di Singawada. Sebuah kolam berlumut di belakang rumah Cinyai. Pagar jaring-jaring kebun mini. 2 ekor kucing. Sekelompok ayam-ayam kampung dan senandung tangis Eca. Gelak tawa Kana. Sorot mata Alea. Berbagi tempat dalam larik-larik ini. Aku di sini menatap jauh ke arah petilasan Prabu Silewangi yang pernah singgah sebelum hujan tipis itu mengenai kata ini. Sebelum batas antara balai desa dan tanah lapang menjadi tempatku bermula menujumu. Yawati, puisi ini juga penyairnya telah menjadi bagian dari warga Raja Galuh dan melepaskan segala doa ke lubuk makam apa dari balik bukit kesunyiannya. 2020 Majalengka. Itu puisi saya untuk sebagai ucapan mungkin ucapan selamat datang saat saya pertama kali ke Majalengka. Puisi ini dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 23 Maret 2020, 2 bulan yang lalu. Saya baru 2 kali ke Majalengka, khususnya ke Raja Galuh baru pertama. Ya ini karena ada persoalan PSBB dan istri harus pulang kampung sebentar. Jadi saya beberapa kali menulis sajak puisi tentang Raja Galuh, Singawada, Sadomas, dan sekitar desa-desa di Kabupaten Majalengka. Saya akan mulai sedikit dengan pertemuan saya dengan Majalengka. Majalengka ini pernah melahirkan beberapa penyair ya. Salah satunya Aib Rosidi. Dia lahir di Jatiwangi. Kedekatan saya sama Majalengka sebenarnya lewat beberapa karya-karya Aib Rosidi ketika saya masih SMA. Jadi saya nggak pernah berpikir saya bisa tinggal lama di desa Raja Galuh, di Singawada, di desa Blok kami. Saya nggak pernah berpikir bisa tinggal lama di sini dan menulis sajak tentang daerah sini. Tapi saya alhamdulillah saya baru 2-3 bulan menikah dan istri saya kebetulan lahir di sini walaupun kerja di Bandung. Tempatnya menarik untuk saya buat puisi, puitis, dan ketika Abreng mengontak saya untuk perlu adanya forum diskusi di kawasan sekitar, saya menyambut baik. Apalagi nama forumnya ini cukup puitis gitu, Minggu di Ciremai, yang saya berharap ini bukan forum makhluk halus gitu, jadi menghilang dimuncul gitu. Obor balalak lah. Obor balalak sudah nama ya. Obor balalak. Tapi forum makhluk hidup Ya, konsisten ya. konsisten, berkepanjangan. Ini menjadi ruang-ruang baru di Raja Galuh ya, di Singawada ya, dan sekitarnya ya. Dan bagi saya ini cukup dinamis di tengah persoalan wabah COVID-19, di mana ruang-ruang publik ditutup, ruang-ruang publik diskusi, taman untuk orang bercanda, relaksasi ditutup,
perpustakaan, ruang-ruang pendidikan, instansi-instansi itu ditutup sementara. Dan kawan-kawan Raja Galuh, kawan-kawan dari Raja Galuh ya, Iya, ingin membuat satu forum diskusi yang dimana tetap bertemu tapi dibatasi gitu sesuai dengan protokol yang ada. Lalu memilihlah di Ciremai, kaki gunung Ciremai ya, di Gunung Ciremai. yang saya pikir ini cukup menarik idenya, karena bagi saya pembicaraan tentang gunung dan ekosistem alam itu menjadi sebuah diskusi yang terus berjalan gitu. Dia menjadi diskusi yang hidup, karena bagaimanapun Indonesia dengan berbagai macam gunung itu bisa menjadi paru-paru dunia kan, dia menjadi paru-paru kota dunia. Dan teman-teman Raja Galuh mencoba untuk mengadvokasi gitu bahwa Gunung Ciremai bisa kita jadikan lahan untuk inspirasi berpikir jernih tentang masa depan, tentang masa-masa yang nanti. Yang itu memang harus diurus sama teman-teman dari sekitar, bukan orang-orang dari Jakarta, orang Bandung atau orang Bogor yang ada di sini. Mereka tuh punya gunung masing-masing, dan kita punya gunung di sini gitu. Sayang kalau nggak dijadikan sebuah tempat untuk melakukan edukasi seperti ini. Untuk membicarakan sesuatu ya kita harus terjun ke tempat itu kan. Kalau ingin menulis puisi tentang Sungai Ciwaringin ya kita harus merasakan airnya. Kalau kita ingin merasakan gua-gua ya kita harus pergi ke gua-gua gitu. Dan Minggu di Ciremai ini menjadi sebuah landasan teman-teman anak-anak muda yang bagi saya cerdas, melakukan semacam dialektika namanya itu. Persoalan dunia hari ini ketika dibicarakan di atas gunung itu menjadi lebih puitis ya. Kita bisa melihat panorama dari bawah gitu. Oh iya. Mereka riuh, mereka sedang melakukan rutinitas. Iya. Kita enggak, kita lagi memantau dari atas kejauhan. Kan ini enggak kelihatan. Iya. Mereka lagi diskusi ya, itu lagi apa? Dari bawah itu nggak kelihatan dari sini, Iya. tapi dari sini bisa kelihatan. Jadi kalau filosofisnya gampang banget nih mungkin orang dari atas kan. Iya. Timbang orang dari bawah ke atas tuh sulit tuh. Kita gampang memantau apa yang terjadi. Sebelumnya kan Abreng kawan-kawan udah melihat situasi di kota, apa yang terjadi, lalu kita bicarakan diskusi ini, dibicarakan persoalan yang ada di bawah, dibicarakan ke atas, nanti dikeluarin lagi gitu tuh. Dan ini akan menjadi ruang dialektika yang hidup. Ruang dialektika itu ruang yang dimana satu dengan yang lain itu berbagi wacana, berbagi persoalan hidup, mengembangkan apa sih yang terjadi di desa gua nih, apa sih yang terjadi di kampung gua, kenapa nggak pernah ada ruang-ruang kayak gini selama puluhan tahun, apa yang terjadi pada generasi-generasi tua sebelum ini yang ada di khususnya di sini. Bener kata kau tadi, hanya mendaki sampai dakian gitu tapi tidak memunculkan pemantik untuk inspirasi. Itu Breng, Siap. pembukanya gitu. Terima kasih Mak ya, sedikit inspirasi dan motivasi buat kita semua terkait hal itu ya Kang Laning ya. Dalam hari ini memang kita dalam forum ini itu kita harus menciptakan sebuah pemahaman baru bahwa generasi muda itu harus yang terdepan dalam sebuah pergerakan, khususnya konservasi dan lain sebagainya, itu harus dari garda terdepan gitu. Karena masih fresh, dalam artian seperti itu Kang Laning. Iya. Barangkali Kang Laning ada satu pertanyaan Kang Randy. Kita kan wadah Minggu di Ciremai ini dikatakan sangat baru sekali. Sangat baru sekali, mungkin kalau diibaratkan bayi itu masih baru lahir lah hari ini, lahir hari ini 07. Nah, menurut saya pribadi gitu, di luar ya mungkin rekan-rekan juga tidak jauh pemikiran seperti saya, bagaimana sih untuk cara menjaga konsistensi kita, istiqomahnya kita dalam menjalankan diskusi-diskusi kayak seperti ini tuh.
cara menjaganya supaya terus kita istiqomah gitu, terus berjalan, terus intens gitu dari minggu sekarang, minggu depan sampai pertama harus menanam kegelisahan tuh, penting kegelisahan itu tuh. Saya menulis sajak, gelisah pasti ada sesuatu yang harus ditulis, keresahan itu harus ditanam. Keresahan ini menjadi semacam pacuan gitu untuk kita terus berpikir, merenung, menggunakan akal sehat, karena bagaimanapun Tuhan sudah memberikan kita akal gitu. Bagaimana akal, misalkan kalau kau haus ya kau harus minum kan. Iya. Kalau kau lapar kau harus makan, itu namanya akal tuh, akal. Tapi kalau kau ingin menyehatkan akalmu, yang pertama harus dilalui itu adalah kau harus memahami kegelisahan di sekitar, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Bagaimanapun untuk merengkuh akal sehat itu dengan pengetahuan. Kegelisahan ini bisa istiqomah kalau dari kawan-kawan ini konsistensinya terjaga dengan mengikuti segala perkembangan dunia yang sekarang berkembang. Misalkan di Brazil sekarang Presiden Jair Bolsonaro itu, kalau teman-teman baca di Time, Telegraph, di Kompas, sedang ingin keluar dari WHO karena dia mengkritisi WHO karena kasus corona. Padahal kita tahu Brazil hari ini adalah notabene di posisi kedua, kasus terbesar, kasus terbanyak, Amerika pertama. Bagi soalan di dunia ini menjadi pembahasan terus menerus gitu. Dengan banyak membaca kita gampang sekarang itu ada Play Store, ada Apple Store, kita bisa download dan membaca dari gadget, sangat mudah. Kalau saya masih baca koran gitu, saya masih beli koran, mengikuti perkembangan itu penting. Bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menekan rupiah tetap stabil, bagaimana sekarang para seniman-seniman yang ada di dunia sedang berbuat sesuatu melalui karya mereka untuk memberikan satu implikasi yang baik, implikasi untuk berbuat membuat satu karya yang tentang persoalan COVID. Walaupun saya di lingkungan seni ya, saya mengikuti terus gitu, bukan hanya daerah-daerah saya saja, tapi di luar saya juga mengikuti perkembangan itu. Kalau khususnya saya sebagai penyair, saya mengikuti tentang perkembangan sajak puisi yang ada di dunia, di Indonesia. Itu bisa memantik saya untuk terus gelisah dan istiqomah dalam menulis khususnya. Misalkan kau di bagian konservasi alam, gunung, ya kau harus tahu persoalan gunung itu dimulai dari apa, apakah dari warganya, apakah ternyata warga sekitar nggak ada masalah tuh sama gunung, ternyata nggak ada masalah. Misalkan di mana ada pembakaran hutan misalkan yang mengganggu ekosistem gunung. Di Al-Quran tuh gunung banyak banget disebut sebagai paku bumi gitu-gitulah ya, banyak persoalan-persoalan itu, dan itu juga harus dijaga kegelisahan saya sebenarnya. Pada anak-anak muda sekarang ini, mereka memasuki era di mana era saya menyebutnya sebagai era post milenial gitu ya, era post milenial. Bagaimana mereka bisa melihat dunia hari ini dengan gawai, hanya melihat, itu sangat mudah sekali untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi yang terjadi adalah keistiqomahan ini kemudian akan diamputasi, disunat kalau dari segolongan kita itu gak ada keresahan untuk membaca, cuman gimmick aja yang terjadi. Banyak komunitas-komunitas yang berdiri tapi hanya gimmick, eksistensi semata, menjadi pemantik. Toh nanti setelah kalian bikin Minggu di Ciremai ini kan bisa menjadi semacam penghubung bagi masa depan gitu. Jadi begini, kalau kita ingin membuat masa depan, kita yang harus membuatnya, nggak usah nunggu orang lain, nggak usah perlu menunggu fluid dari orang-orang tua, tapi kita yang harus membentuknya, mengikuti. Kalau gue sih melihatnya dunia ini sekarang lagi dinamis, lagi menarik diikuti. Lagi persoalan COVID-19, persoalan politik. Kemarin saya habis
juga menulis sajak tentang George Floyd. George Floyd itu yang pemuda orang Amerika ya, kulit hitam yang mati di lutut seorang petugas kepolisian di Minneapolis namanya Derek Chauvin. Dan mengikuti itu, kenapa ini bisa terjadi persoalan rasis di tengah pandemik, di tengah Trump yang kebingungan. Ini menarik sebenarnya itu untuk menjaga kita tuh hidup membaca peluang-peluang zaman tuh. Nah, saya konsisten, alhamdulillah masih diberi konsisten sama Tuhan, masih bisa menulis, membaca buku. Masih SMA masih bisa mengikuti. Yang bisa menyelamatkan kita ilmu pengetahuan gitu. Dan saya yakin Minggu di Cermai ini bisa istiqomah, karena setahu saya forum-forum itu biasanya paling cepat 3 tahun 2 tahun, tapi ini bisa beranjak sampai 15 tahun 20 tahun ya, sebagai penghubung masa depannya. Kalian sebagai inilah, datang dari masa depan lah, bukan datang dari masa lalu. Luar biasa kalian ya. Istimewa. Nah, sebelum beranjak lalu kalian ya Kang, kita barangkali ada kegelisahan di rekan-rekan, silakan langsung kita didiskusikan. Barangkali ada kegelisahan apa nih tentang membicarakan dunia ini, kita luar biasa nih, karena ini membawakan temanya itu sangat luas ya. Jelas. Sangat luas menurut saya. Silakan rekan-rekan, barangkali ada yang ditanyakan.